Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai adaptasi di lingkungan sekolah baru. Namun sebelum itu, kita akan sama-sama mereview pembelajaran pada minggu sebelumnya. Nah, Bunda apresiasi untuk beberapa anak yang berkenan menghubungi Bapak Ibu Guru secara langsung berkonsultasi mengenai pembelajaran yang telah dijalani. Jadi, kalau sampean mau berkonsultasi, permasalahan sampean akan dipecahkan bersama-sama. Mulai sekarang, untuk pembelajaran saya harap lebih aktif. Kalau Bapak Ibu melakukan pemberitahuan, share di grup-grup, mohon direspon. Itu semata untuk kepentingan Ananda sekalian. Nah, untuk minggu kemarin, hari Jumat dan Sabtu, kebetulan kita libur untuk Hari Raya Idul Adha, tapi Bunda sudah mengirimkan materi juga tugas di GCR. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyelesaikan. Meskipun sampai dengan hari ini ada yang belum mengumpulkan, Bunda harap segera diselesaikan waktunya hari ini. Demikian juga dengan tugas-tugas yang lain. Menurut rekap yang dilaporkan, beberapa siswa masih memiliki tunggakan tugas. Bapak Ibu itu sebenarnya tidak bosan untuk nagih sampean. Sampean juga harusnya bersyukur karena ada yang mengingatkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugasnya bukan untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk sampean. Ingat, tugas itu salah satu cara Bapak Ibu guru untuk mengetahui tingkat pemahaman sampean terhadap materi yang diberikan. Oke, kita masuk ke pada hari ini. Nah, ini ada sesuatu dibaca bersama. Perkaya kepribadianmu dengan fitur-fitur menyenangkan untuk menunjang komunikasi dan memperoleh banyak kemudahan dalam bersosialisasi. Nah, ini maksudnya seseorang yang memiliki kekayaan kepribadian dalam artian kepribadian yang menyenangkan itu akan mendapatkan poin lebih dalam berkomunikasi dan juga bersosialisasi. Contoh, seperti apa fitur-fitur yang menyenangkan itu? Salah satunya seseorang yang komunikatif, seseorang yang ramah, seseorang yang mudah untuk membuka diri dalam pergaulan, dan tentunya orang-orang yang bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Nah, itu termasuk fitur-fitur yang menyenangkan untuk sebuah kepribadian, sehingga untuk berkomunikasi dia akan mendapatkan kemudahan. Berikutnya bahas mengenai tahun ajaran baru dan hal-hal baru yang Ananda dapatkan, khususnya mengenai sekolah baru, teman baru, dan cara belajar yang baru. Hal baru selalu membawa sepaket pertanyaan dan jawaban. Oleh karena itu, tugasnya adalah memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya sampean. Contoh, untuk sekolah baru, sekolah di SMP Islam Terpadu Darul Quran. Nah, tentunya Ananda banyak pertanyaan seperti apa sih sekolah saya ini, nanti sistem pembelajarannya bagaimana, guru-gurunya bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu paket jawabannya yang harus mencari adalah Ananda. Ketika kita ingin memulai hal yang baru, maka kita harus memiliki pengetahuan yang cukup. Kenapa? Agar kita tidak memiliki persepsi yang salah. Suatu contoh, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sebuah sistem pembelajaran, sama nanti akan memiliki persepsi yang salah. Seperti kemarin contohnya, ada beberapa yang kurang memperhatikan mengenai tata cara mengirimkan tugas. Nah, persepsinya aduh susah itu karena kan ngumpulin berkali-kali kok masih dinilai belum mengumpulkan. Nah, itu salah satunya pengetahuannya yang kurang cukup. Ketika pengetahuannya cukup, otomatis tidak akan menemui berbagai macam kesulitan. Kemarin Pak Danang ya salah satunya memberikan ilmu lewat
tutorial bagaimana mengupload tugas melalui GCR. Nah, itu salah satu bentuk pengetahuan yang jika digali dengan baik akan membuat sampean memperoleh persepsi yang benar. Oke, Bunda akan bagikan mengenai tips jitu lebih cepat beradaptasi. Kenapa harus ada percepatan proses beradaptasi? Satu, kondisi sampean saat ini pembelajarannya sistemnya baru. Ada daring, ada juga beberapa teman-teman yang ikut offline, tapi sistemnya baru, tidak sama dengan sekolah yang sebelumnya. Nah, kalau tidak segera beradaptasi, sampean akan menemukan berbagai macam kesulitan. Ini salah satunya. Yang pertama adalah ramah. Ramah dalam komunikasi konteksnya adalah seseorang yang mudah dan menyenangkan. Misalkan tersenyum ketika bertemu, menyapa ketika bertatap muka. Ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang belajar offline. Nah, untuk yang online seperti apa, Bunda? Yang online bisa ketika berkomunikasi lewat sosial media tetap menggunakan bahasa yang santun. Kedua, kenali dengan baik siapa lawan bicara atau yang diajak berkomunikasi. Tentunya akan ada perbedaan perilaku ya, perlakuan kepada orang yang sudah dikenal dengan baik atau yang baru dikenal. Berikutnya, nyambung dengan yang tadi, perlu komunikatif. Sampean kalau berkomunikasi gunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti sesuai dengan lawan bicaranya. Berbicara dengan teman sebaya, dengan bapak ibu guru, atau bahkan dengan orang tua, itu tentunya gaya bahasanya juga harus menyesuaikan, tidak boleh dipukul rata. Berikutnya adalah harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Keponya terhadap sesuatu dengan cara yang positif itu juga penting untuk mempercepat proses adaptasi. Kalau sampean hanya pasif, otomatis akan sedikit pengetahuan dan proses adaptasinya akan terhambat. Yang terakhir adalah mudah menerima hal baru. Tumbuhkan kesadaran untuk fleksibel terhadap hal baru. Jadi tidak usah yang kaget, tidak usah yang shock ketika menerima, waduh ini dulu waktu di SD tidak ada. Ya, karena kondisinya berbeda. Dan segera beradaptasi. Jadi beberapa tips di atas bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan untuk membantu Ananda lebih cepat beradaptasi. Berikutnya, apa saja yang harus diketahui di lingkungan sekolah yang baru? Yang pertama, visi dan misi sekolah. Yang kedua adalah personal guru. Yang ketiga, fasilitas sekolah. Keempat, ekstrakurikuler. Kelima, cara pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teman-teman sekolah. Nah, ini secara lebih lengkap akan kita bahas di bagian yang berikutnya. Kita melangkah pada selanjutnya. Ini kembali Bunda menyampaikan tata cara mengerjakan dan mengumpulkan tugas BK. Yang pertama, ditulis yang rapi pada bukunya sampean. Yang kedua, diupload melalui GCR. Yang ketiga, diinformasikan bahwa sudah mengumpulkan, informasinya melalui WA group saja. Jangan khawatir, meskipun lewat WA group nanti Bunda cek satu persatu. Jadi ini diulangi ya, beberapa kemarin teman-teman itu ada yang masih kebingungan. Kalau di minggu pertama saya masih maklum, di minggu kedua mungkin masih proses belajar. Nah, di minggu ketiga ini diharapkan semuanya sudah paham tentang penggunaan GCR. Tugas, ada tugas yang harus dikerjakan. Ini semata untuk mengetahui pengetahuan Ananda seberapa jauh terhadap SMP Islam Terpadu Darul Quran. Sebutkan visi dan misi sekolah. Sebutkan juga ekstrakurikuler yang ada di SMP Islam Terpadu Darul Quran. Berikutnya tentang personal guru. Bunda minta sampean sebutkan seluruh nama Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7 beserta mata pelajaran yang diajarkan. Contoh,
Bapak Mutakin mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak Andri mengajar PJOK dan seterusnya. Jadi seluruh nama Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7 beserta mata pelajaran yang diajarkan ditulis yang rapi di bukunya. Berikutnya, sebutkan teman-teman sekolahnya sampean, baik kelas 71 maupun kelas 72. Jadi nanti anak kelas 71 tidak hanya menulis yang ada di kelas 71, tapi juga ditulis yang ada di kelas 72. Disebutkan nama lengkap dan nama panggilan teman-temannya di kelas. Oke, ini mudah karena sampean sudah tergabung di grup kelas, dan ini nanti kegunaannya ketika sampean sudah masuk juga akan lebih mudah karena sudah mengenal satu sama lain, bisa membentuk kelompok belajar dan lain sebagainya. Di akhir pembelajaran, Bunda harapkan setiap yang kita pelajari hari ini bisa dipahami, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenalilah sesuatu dengan cara yang baik, maka kamu akan memperoleh pengetahuan yang baik untuk menentukan sikap terbaik. Bunda akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.